Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Marolatif, kelas instrumentasi 7C MPT 4199048. Hari ini saya akan mempraktekkan modul 6.2.7 Let build a sample web app in a Docker container. Pertama, luncurkan device FM, sudah saya luncurkan. Kemudian kita akan membuat script bash simple. Pertama, buat buat file bash kosong menggunakan perintah touch. Sebelum itu kita ganti dulu direktorinya menjadi direktori sample app. Lalu kita buat file bash kosong menggunakan perintah touch. Setelah itu membuka file di nano text editor menggunakan perintah nano, nama file yang telah kita buat tadi yaitu user strip input.sh. Kemudian kita akan menambahkan cbang pada bagian atas script. Cbang yaitu tanda pagar dan tanda seru. Lalu menambahkan perintah echo pada script. Lalu kita save, Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian kita akan menjalankan script kita pada command line menggunakan perintah bash, nama file yaitu user input.sh. Enter saja nama kita, maka akan muncul nama your name is Andi. Kemudian kita akan mengubah mode script agar dapat dieksekusi oleh semua pengguna. Kita lihat dulu status dari file kita. Kemudian kita gunakan perintah cmod a plus x untuk mengubah mode agar dapat dieksekusi oleh semua user. Setelah itu kita cek lagi menggunakan perintah ls. Kita lihat sudah ada tambahan x yang artinya dapat dieksekusi oleh semua user, dan perintah a di sini yaitu all user. Kemudian kita akan merename file atau memberi nama ulang nama file dengan menghapus ekstensi.sh menggunakan perintah mf. Langsung saja masukkan perintah mf, nama file yang akan kita ubah dengan ekstensi sh, lalu nama file yang baru tanpa ekstensi sh. Kemudian kita akan mengeksekusi script dari command line menggunakan perintah .garis miring. Kita lihat di sini perintahnya menjadi lebih simpel menggunakan garis miring daripada yang tadi menggunakan perintah bash. Kemudian kita akan membuat sampel web. Pertama kita install dulu Flash menggunakan perintah pip3 install Flash. Setelah itu kita akan membuka Visual Studio Code untuk membuka file sample _app.py. Setelah itu masukkan metode import Flash yaitu from Flash, import Flash, dan import request. Kemudian kita akan membuat class Flash. Setelah itu kita akan mendefinisikan metode untuk mendisplay IP kita. Berikut scriptnya. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan aplikasi agar berjalan secara lokal menggunakan script berikut. Lalu kita save dan kita running di command line menggunakan perintah Python 3 nama file yaitu sample_app.py. Kita lihat sudah berjalan aplikasinya. Lalu kita akan memverifikasi server yang berjalan menggunakan Chromium browser. Kita langsung saja. Kita lihat terdapat pesan yaitu you're calling me from IP kita. Lalu kita akan membuka terminal lainnya dan menggunakan perintah call nama lalu URL yang kita buat tadi untuk memverifikasi respon dari server. Buka saja, lalu kita gunakan perintah call, kita lihat di terminal yang server kita berjalan. Kita lihat responnya telah dimunculkan di sini. Kemudian kita akan menghentikan server menggunakan perintah Ctrl C. Lalu kita akan mengkonfigurasikan web aplikasi menggunakan file website. Pertama kita akan menjelajahi direktori yang digunakan oleh web aplikasi. Gunakan perintah get template untuk melihat direktori template. Kita lihat isi dari direktori template. Kemudian kita gunakan perintah get static untuk melihat isi dari direktori static. Kemudian kita akan mengupdate kode Python yang ada pada file sample_app.py. Buka saja Visual Studio Code, lalu kita update menggunakan script yang ada pada modul, lalu kita save dan kita running filenya menggunakan perintah yang sama seperti tadi yaitu Python 3 nama file. Oke. Kita lihat servernya telah berjalan, langsung kita verifikasi program yang berjalan, kita lihat perubahan apa yang terjadi. Kita langsung saja kita refresh. Kita lihat bahwa tampilan web telah berubah dengan background menjadi biru dan huruf menjadi lebih besar dengan ukuran H1. Pada file HTML, H1 adalah ukuran file yang paling besar. Ukuran huruf maksudnya.
Kemudian gunakan perintah curl pada terminal lain, buka dulu terminal lain, lalu kita gunakan perintah curl untuk kita memverifikasi respon dari server. Kita lihat server telah merespon di sini. Kemudian kita akan menyetop server, Ctrl C, lalu kita akan membangun script bash dan menjalankan docker container. Pertama kita akan membangun direktori sementara untuk menyimpan file pada website. Kita buka saja dulu file sample.sh menggunakan perintah nano, lalu nama file, setelah itu kita masukkan script berikut untuk membuat direktori sementara. Kemudian kita akan mengcopy direktori website ke direktori sementara menggunakan 3 perintah berikut. Kita copy saja. Kemudian kita membuat docker file, masukkan saja echo from python untuk merunning container, kemudian echo run pip install flash untuk menginstal flash. Kemudian untuk mengcopy folder, website folder, kita gunakan 3 perintah copy berikut. Kemudian untuk membuka port kita gunakan perintah export, echo expose. Lalu untuk membangun docker container, untuk mengeksekusi script Python gunakan echo cmd python 3. Lalu bangun docker container menggunakan script cd temdir dan docker build. Kemudian untuk menjalankan kontainer dan memverifikasinya berjalan, kita gunakan perintah docker run. Kemudian untuk mendisplay docker container yang sedang berjalan, gunakan perintah docker ps -a. Kemudian kita save, Ctrl X, Y, lalu enter. Kemudian kita eksekusi bash script yang telah kita edit tadi. Menggunakan perintah bash. Oke, kita tunggu saja. Kemudian kita akan menginvestigasi docker container yang sedang berjalan pada aplikasi web. Kita gunakan perintah ls temdir untuk melihat direktori temdir. Kita lihat direktori temdirnya itu static dan template. Kemudian gunakan perintah cat temdir untuk melihat isi dari direktori. Kita lihat sudah ada. Kemudian gunakan perintah docker psa untuk menjalankan file pada Python. Kemudian kita gunakan perintah curl untuk melihat respon dari server. Oke, kemudian kita gunakan perintah IP address untuk melihat IP address kita, alamat IP kita. Kita lihat IP address kita di sini yaitu 127.0.0.1. Kemudian kita akan mengakses dan mengeksplor kontainer yang sedang berjalan menggunakan perintah docker exec. Oke, langsung saja docker exec it sample running binbash untuk mengakses kontainer yang sedang berjalan. Lalu kita gunakan perintah ls untuk melihat direktori. Kemudian gunakan perintah ls, lalu nama direktorinya myapp untuk melihat file atau script file dari nama file sampleapp.py. Kemudian kita keluar dari kontainer ini menggunakan perintah exit. Lalu kita akan menghentikan dan menghapus docker container. Gunakan perintah docker stop untuk menghentikan docker container yang sedang berjalan. Lalu gunakan docker ps -a untuk melihat apakah docker container yang kita hentikan tadi, informasi docker container yang kita hentikan tadi. Lihat, kita sudah keluar dari 4 detik yang lalu. Kemudian kita akan merestart docker menggunakan perintah docker start. Kita start lagi atau jalankan lagi docker container yang telah kita hentikan tadi menggunakan perintah docker start sample running. Lalu untuk menghapus secara permanen kita hentikan dulu docker kontainernya menggunakan perintah docker stop sample running. Lalu untuk menghapus secara permanen gunakan perintah docker rm. Docker rm. Lalu kita periksa apakah benar-benar sudah dihapus menggunakan perintah docker ps -a. Kita lihat di sini sudah tidak ada
lagi file sampel running. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.